Jadi tolong, kalau kalian mau diskusi sama kami sungguh mau menjelaskan agama kami kepada kalian. Tapi tahu diri lah. Karena saya, Yonatan Nandar, para apologet, itu bukan hanya mempelajari Al-Quran kami, bro. Kami baca kitab kalian yang nggak pernah kalian dengarkan di gereja. Pasti kalian belum tahu kan? Disuruh bun-bun orang yang bermain serong. Ya, tidak mungkin umat Kristen ini membaca kitab Perjanjian Lama di dalam ini, kecuali yang masalah persepuluhan dikutip Perjanjian Lama. Kecuali nubuatan tentang Yesus kutip Perjanjian Lama. Kalian naik ke sini kami izinkan bertanya tentang agama kami biar kami bisa berdakwah dengan tenang. Kalian jadi ladang amal kami untuk berdakwah, bukan berarti kami ingin kalian mengerti dengan kami ucapkan. Pertanyaan kalian itu bisa jadi pertanyaan yang ditemukan saudara kami, maka kami ajarkan cara menjawabnya. Bukan malah kalian jadi narasumber di sini. Mana Tuhanku mengajarkan perang lah, itu bukan Tuhan kau itu yang ikut berperang itu melawan hambanya. Tuhanku melawan hambanya. Dada aja. Gitu loh. Nah, dan pada faktualnya yang paling banyak merusak peradaban di dunia ini, salah satu perang terkeji di alam semesta ini namanya perang salib. Bayangkan coy, namanya aja perang salib coy. Oh, bukan perang agama itu. Bukan perang agama kata kamu. Bukan perang agama katamu. Namanya aja perang salib. Ada perang Ka'bah? Nggak ada. Perang Al-Quran ada? Nggak ada. Perang apa? Perang salib loh. Perang terkeji di alam semesta ini tuh perang salib loh. Mungkin sebelum sebelum kelahiran Yesus ya. Sebelum kelahiran Yesus banyak mungkin perang-perang keji yang dilakukan oleh para pagan-pagan itu. Tapi kalau perang salib itu sudah masuk sebagai perang yang paling terkeji sepanjang sejarah. Kenapa? Perang Jamal yang ada, perang Jamal. Ya, kenapa perang Jamal? Perang Jamal yang ada. Ya kenapa perang Jamal? Apa yang kau ketahui tentang perang Jamal? Kau bilang tadi nggak ada perang di Klian. Rupanya Sejak kapan kami bilang gitu? Ah, inilah kalian. Sudahlah telinganya somplak, sok-sok pula ngomong buka mulut langsung kesalahpahaman. Asran sendiri sudah menjelaskan tadi. Udah jelaskan kejang-kejang. Kau bilang tadi nggak ada sama perang. Rupanya di Klian perang Jamal. Kristen tuh ngomong, kalau ngomong kejang-kejang. Kau jelaskan perang Jamal itu apa? Perang Jamal itu perang onta. Kenapa? Apa maksudnya perang onta itu apa? Ya perperangan perang saudara. Kenapa memang? Ada apa? Ya ada apa? Kau jelaskan yang kau tahu. Kenapa apa? itu perang Jamal itu kenapa? Ada apa? Ya karena yang namanya manusia ini. Ajaran Klian. Kalau kau mau mendengarkan, kalau kau mau bertanya dan kau ingin kami menjelaskan, kau dengarkan. Ya udah. Udahlah kau bertanya. Perang Jamal itu apa masalahnya? Karena tidak ada perintah di dalam Islam agar kami sesama saudara itu saling berperang, tidak ada. Itu nah, kalaupun kalau itu terjadi alasannya apa coba? Ya, karena mengikuti. Makanya kalau kau bertanya kau diam biar kami yang menjelaskan. Oke, nah, perbedaan di Kristen, Tuhanmu itu memerintahkan manusia menjajah. Itu perintahnya jelas. Bahkan Tuhanmu sendiri ikut perang. Yang itu perbedaan. perang Jamal. Aku lagi membawakan pemaparanku tentang perbedaan perang dalam Islam dan Kristen. Kan temanya perang dalam Islam dan Kristen. Nah, perbedaan perang dalam agama Kristen dan Islam adalah perang di Kristen, Tuhannya memerintahkan manusia haus darah untuk menikmati darah orang lain dengan cara mengambil upeti, mengambil perawan-perawan, menjajah satu daerah. Tuhanmu ikut terlibat dalam menghancurkan satu daerah yang belum diutus Rasul kepadanya, belum tahu mana baik mana buruk, lalu mereka ingkar kepada Tuhan itu. Dalilnya? Nih. Mana? Kalau ada apa gunanya mau kau mengakui kalau ini setan? Mau kau akui ini kalau Tuhan yang berperang ini setan? Tuhan akan berperang ini. Ini Tuhan kau aja ikut berperang nih. Tuhan akan maju berperang. Tuhan akan berperang. Berarti ini setan. Ya sudah jelas dia berperang untuk melawan Uclim kayak kalian, iblis-iblis kayak kalian. Ah, jadi memang Tuhan kau melawan manusia begitu? Yesus itu kan, berarti Yesus tukang perang ya. Ya udah kalau gitu Yesus berarti melawan kami, berarti Yesus ketakutan sama kami, makanya dia memerangi kami kan, ketakutan dia sama kami. Tetapi untuk kalian supaya udah akui dulu kalau Yesus tukang perang, berarti itu Yesus yang berperang, betul? Yang saya tanya jawab dulu. Perang Jamal tadi gimana? Ya, perang Jamal tadi kenapa? Memang masalahnya apa dengan perang Jamal? Perang saudara itu kenapa? Apa itu perang Jamal? Ya, kan sudah aku jelaskan.
Iya, perang saudara. Masalahnya apa? Yang masalah yang gue ingin tahu apa masalah di perang itu? Iya, jelaskan apa itu perang saudara Ya, itu apa? gini loh bro, Antara perang itu apa, adalah, gitu. dengar, perang itu adalah adanya perlawanan satu kubu dengan satu kubu lainnya. Nah, kalau asbab perang itu beragam, tapi tidak ada di dalam Al-Quran kami diperintahkan untuk memerangi orang, untuk menjajah seperti perintah Tuhanmu ini. Jadi kenapa ada perang saudara sesama kalian? Ya karena memang Rasulullah sudah mengatakan akan terjadi fitnah di antara kami. Karena kami ini hancurnya karena kami saling berselisih satu sama lain. Kenapa memangnya? Apa masalah? Itu perilaku umat Islam, bukan ajarannya. Tetapi Sedangkan di agamamu aja Katolik dan Protestan bantai-bantaian ribuan tahun kok, 500 tahun Katolik tapi membantai sesama orang Kristen. kalian. Perang Jamal itu kan sesama kalian, Ya, itu saudara-saudara. masalahnya apa? Ya itu masalahnya apa? Ya tadi kau bilang nggak ada di dalam peperangan. Leh, inilah telinga kau. Si Asran sendiri mengatakan jumlah perang tadi loh. Bahkan Asran menceritakan perang dalam Islam itu terjadi sekian kali. Kau bilang kami nggak ada perang. Inilah kalian Kristen Mau hanya penipu. jadi Kristen peperangan. Tidak ada di dalam Islam itu Tuhan ikut berperang melawan manusia, dan tidak ada dalam Islam itu kami disuruh menjajah seperti Tuhan kau suruh jajah. Itu yang kumaksud. Menurut siapa itu penjajah? Mana ada? Di- Gereja. Di Bisa di kitab gereja. kau nih. Oke. Tuhan itu kusuruh. berperang melawan Bentar. iblis. Asran nanti ambil alih tentang menjelaskan perang. Diam dulu. Aduh, ini orang Kristen nih kenapa lah kok kualitasnya gini? Nih ya, ini Tuhan kau ya. Tuhan kau suruh untuk menjajah, bahkan bukan menjajah, membunuh mati, termasuk anak kecil yang bahkan mereka itu masih menyusui. Banyak di ayatmu, saking banyaknya bingung aku mau mana yang mau kutunjukkan. Ya. Nah, kau lihat ayat-ayat dalam kitab kau ini ya. Nih ya. Kau klik aja kata tumpas, kau akan melihat ini bagaimana Tuhan kau kejinya. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah. Tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Pertanyaanku, orang Amalek ini pernah tidak Tuhan datang kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Tuhan yang benar? Ada Oke, nggak saya- dalilnya? itu Ada perjanjian tidak baru Rasul atau diutus perjanjian kepada lama? suku Amalek? Saya tanya, itu perjanjian Saya lama atau tanya, perjanjian ada baru? tidak Rasul diutus kepada suku Amalek? Saya Gila tanya Tuhan dulu. kau. Dia tidak mengutus Rasul ke suku Amalek, tapi berharap dia disembah, sementara orang nggak tahu tentang dia. Tuhan kau tidak memperkenalkan dirinya kepada suku Amalek, makanya suku Amalek tidak menyembah kepada dia, lalu ditumpas orang-orang itu. Gila Tuhan kau. Beda dengan Al-Quran. Allah memusnahkan suatu kaum itu setelah mereka ingkar. Diutus dulu Rasul kepadanya, diberi dulu peringatan. Wahai Bani Israel, wahai kaum Samud, wahai kaum Ad. Setelah mereka ingkar, baru Allah hukum. Tuhan kau, sudahlah dia tidak memperkenalkan Nah, gini dirinya aja. kepada suku Amalek. Diam dulu, ini aku lagi berkhotbah ini. Aku lebih tinggi daripada pendeta kau. Tuhan kau ini tidak memperkenalkan dirinya kepada suku Amalek, tidak mengutus Rasul dan Nabi kepada suku Amalek, tapi ingin disembah. Sehat nggak Tuhan kau ini? Dia tidak mengutus Nabi kepada suku Amalek, dia tidak memperkenalkan dirinya kepada suku Amalek, tapi dia minta disembah sama suku Amalek. Ketika suku Amalek tidak menyembah dia, dia suruh bunuh. Sehat nggak Tuhan kau ini? Keji Tuhan kau ini. Dalam Islam, Allah tidak menghukum suatu kaum sebelum sampai Rasul kepadanya. Itu Islam. Makanya Allah menghukum orang yang ingkar-ingkarnya pun lihat dulu. Kalau ingkar dalam artian berkali-kali dan bertubi-tubi, maka Allah hukum itu seperti kaum Samud dan kaum Ad. Ntar ya. Gitu loh. Ah, ini yang kau renungkan ini. Tuhan kau ikut berperang dia loh. Yang kau bilang Tuhan kau yang katanya maha kasih itu, yang bahkan rela membunuh dirinya demi kau para pelaku pezina, para pengintip janda-janda mandi. Tuhan kau yang kau salahkan. Kau yang colek pantat orang. Tuhan kau yang berdosa, yang menanggung dosanya. Kau yang mata kau yang menikmati janda mandi. Tuhan kau yang kau salahkan. Dasar NPD kau. Tiba-tiba ketika kami diperintahkan berperang melawan orang zalim, kau bilang agama kami yang salah. Apa masalah dengan perang saudara? Bukan berarti ketika ada perang saudara dalam Islam itu ajarannya yang salah. Ya mereka yang berperang yang mungkin saja ada di antaranya mereka terfitnah, terprovokasi. Makanya saya tanya, kenapa ada perang Jamal itu sesama kalian? Kenapa? Ya karena fitnah. Fitnah siapa? Nggak tahu aku, nggak ada urusannya juga dengan keyakinan kita. Kan itu bukan ajaran. Gitu. Loh, mana ada masalah itu? Itu masalah apa masalahnya? Dari situlah ada ajaran kalian. Nah, apa mana ajarannya kalau kami saling memfitnah? Disuruh kami saling berperang mana?
Itu kan ajaran kalian Islam di situ. Ajaran itu perintah Tuhan. Contoh, Tuhan kau menyuruh orang membunuh orang lain. Itu baru ajaran Jamal Tuhan. itu kan antara kalian Itu aja. kan peristiwa perang Jamal. Mana perintah dari Nabi kami? Berperanglah kalian dengan onta sehingga kalian saling mati. Mana dalilnya? Kalau Tuhan kau ada, tumpaslah orang-orang suku Amalek. Tuhan kau mengadu domba antara manusia satu dengan manusia lain. Tuhan kau yang bikin orang berantakan. Bahkan Tuhan kau yang ikut berperang. Gini, Tuhan kamu dari mana kamu kenal Tuhanmu? Apa mujizat? Dari mana? Dari Apa mujizat yang dibuat Tuhanmu? Kenapa Tuhanku bermukjizat? Mukjizat itu untuk para nabi. Kok Tuhanku berkuasa bukan bermukjizat, berkehendak Tuhanku. Apa yang bisa dibuat Tuhanmu untuk kalian? Menciptakan Tuhan kau. Untuk kalian, astaga. Oh, untuk kami banyak menghadirkan Nabi Muhammad kepada kami, memberikan aku makan, membuat aku hidup. Itulah Tuhanku. Apa? Apa ini pertanyaan ini? Udah dulu, Hasan ada yang mau sampaikan nggak Hasan sebelum dilanjut ke materi selanjutnya? Tugas Kristen di sini bertanya aja. Parah Kristen. Yang pertama, Kristen yang di bawah ya. Ini saya bawakan sekali lagi. Sebelum Anda naik, maka dengarkan terlebih dahulu apa yang dipaparkan. Ya, yang pertama, si bidat gereja ini tadi mengatakan bahwasanya tidak ada peperangan dalam Islam. Saya sudah jelaskan. Kristen, diam dulu. Tugasmu bertanya, kami gurumu di sini. Ya Allah, memang nggak ada adab, nggak ada akhlak, nggak ada ilmu, nggak ada rasa malu pun nggak ada. Menjelaskan, jangan menghina. Loh, kok menghina? Yang menghina itu kau bilang Tuhan kau terkutuk. Kami sampaikan Tuhan kau terkutuk. Udahlah Ten, diam dulu, kami lagi ngomong. Lanjut Hasan, mengganggu aja merusak peradaban. Kan saya ulangi lagi, kan kata bidat gereja ini tadi katanya Uni tadi kan bilang nggak ada peperangan yang ada di bidat. Udah kami lebih tahu istilah kitab daripada kau. Diam dulu, nanti kita lagi nggak bahas bidat. Kami lagi bahas ini perang. Diam dulu. Oke, ini merusak peradaban sekali ya. Kita dijelaskan tadi, ya kan? Kita dijelaskan yang pertama bahwasanya kalau misalkan kita merujuk pada dalil kitab, dalil kitab ini secara apa? Secara data historis dalam kitab Rahmatan lil Alamin karangan Al-Qadi Muhammad Sulaiman Salman Al-Fansulfuri, kan kita dikatakan bahwasanya 82 peperangan yang terjadi ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 82 peperangan berada. Oke, 7 diantaranya itu perang besar. Entah perang yang ghazwah ataupun saraya, itu cuma 82 peperangan. Allah menyuruh kau bertanya kepada Kristen surah Yunus 94. Kau belajar Al-Quran dulu, botol. Lanjut. Kita Tunggu Afran. Kita ajarkan dulu tutorial meludahi anak serigala yang ngaku-ngaku domba adalah dengan cara tarik dulu. Lalu kemudian baru gini. Slow motion banget ya. Raja Dubur tadi kenapa? Kejang-kejang Raja Dubur. Raja Dubur kenapa? Kenapa kau Raja Dubur? kita lanjut. Malu dia Tuhannya ikut berperang mengadu domba orang mungkin. Oke, kita lanjut. Nggak perlu kita tanggapi yang merusak peradaban seperti itu, kan udah kita jelaskan tadi ya. Cuman 1000 ya, total dari 82 peperangan tadi itu cuman 1018 jiwa yang gugur. Oke, itu 259 orang Islam yang wafat dan 759 orang kafir yang mati. Oke, orang kafir mati itu 759. Oke, sekarang kita lihat secara data yang aktual. Uni, asal boleh open cam sebentar Uni ya. Kita lihat ini. Itu tutorial meludahi hewan ternak ya teman-teman. Lanjut. Ini data yang ini. Oke, ini juga udah Aslam pelajari. Oke, kita lihat dari data. Secara data yang aktual, ini lihat nih. Ini pembumbunan daripada agama ya. Itu ini abad ke-21. Oke. Ini apa? Totalnya berapa ini? Berapa ini totalnya? 102 million banyaknya. Oke, kita lihat ya. Ini ada dua nih. Ini ada dua warna di sini. Oke, dalam grafik ini ada dua warna. Yang pertama ini ada warna blue and right. Oke, kita lihat. Blue ini mewakilkan agama apa? What is religions? And right ini mewakilkan religions apa? Kita lihat di sini. Yang blue ini apa katanya ini? Killed by Christian of European heritage. And right? And killed by Muslim. Teman-teman yang di YouTube, aku matikan yang ini ya, Mesia ya, karena 22 jam. Kita pindah ke Riva MOE ya teman-teman ya. Lanjut. Killed by Muslim. Okay, killed by Muslim. That is right. Yang merah ini killed by Muslim, and the blue is killed by Christian.
Eropa. Nah, kita lihat ini. Nah, ini. Dari sini aja, dari grafik ini saja bisa kita lihat. Ini bukan daripada Islam ya. Nih, informant comment. Oke, informant comment. Bukan dari agama Islam. Kita lihat daripada apa? Daripada itu apa? Data yang tidak merujuk kepada satu-satu agama. Nah, ini dari sini. Informant comment di sini. Bisa kita lihat. Nah, dari sini juga bisa terbuktikan siapa sih agama perang, siapa sih agama yang bukan agama perang, siapa sih agama perang yang cuman apa bersembunyi dengan di balik kata agama kasih, dan siapa agama kasih yang dituding menjadi agama perang. Bisa kita lihat ketika sejarah pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ketika Umar bin Khattab itu menguasai Aelia Capitolina atau yang kita kenal sekarang itu apa namanya, Palestina, ya. Yang mana Palestina pada waktu itu, Aelia Capitolina ataupun Palestina pada waktu itu masih dikuasai oleh siapa? Oleh orang-orang Romawi. Oke, oleh orang-orang Romawi. Kalau semisal agama Islam itu agama perang, bisa kita komparasikan dengan dalil yang dikatakan oleh Uni tadi, yang dibawa oleh Uni tadi. Bunbunlah orang yang berbeda dengan agamamu. Bunbunlah satu negeri andai kata ada orang yang berbeda dengan agamamu. Tetapi tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang menguasai Aelia Capitolina ataupun Palestina ini, apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin? Kalian yang mau ke sinagoga silahkan. Kalian yang mau ke gereja silahkan. Kalian yang mau ke masjid silahkan. Dibuat satu perjanjian yang mana orang Kristen, orang Yehuda, orang Muslim itu saling dalam apa? Kerukunan. Itukah yang kalian bilang agama peperangan? Sebegitu hebatnya orang Islam mewujudkan satu sikap toleransi, tetapi kalian yang secara eksplisit mengajarkan intoleransi, masih kalian berdalih kalian itu agama yang bukan agama, masih berdalih bahwasanya agama kalian itu agama kasih. Kalau misalkan kalian mempertanyakan tentang apa namanya peperangan yang ada dalam Islam, saya sudah mengakui di dalam Islam itu dari zaman Rasulullah itu ada 82 peperangan. 7 diantaranya itu ada perang besar. Ghazwah ataupun Saraya itu 82 peperangan, tidak lebih, dan tidak lebih daripada 1018 orang yang meninggal di dalam 82 peperangan itu. Kalau kita kalkulasikan 1018 orang dengan 82 peperangan, berarti apa? Yang terbunuh dalam setiap peperangan cuma 11 sampai berapa? Sampai 12 orang saja. Tetapi berbeda dengan kalian. Seperti perang salib berapa tahun dan berapa jumlah yang terbunuh. Dan kalau kita berkata tentang perang apa tadi, perang onta, perang antara perang saudara tadi, karena fitnah dan kesalahpahaman, bisa kita lihat ketika perang apa namanya, perang orang-orang Katolik membasmi orang-orang Protestan, ketika apa, Martin Luther mengenalkan wawasan pemikiran baru yang di luar daripada kekuasaan Paulus, dibantai kok. Berapa puluh tahun itu? Enggak kau lihat. Cuman kau lihat satu perang unta, yang perang kecil yang bahkan tidak sampai 100 orang yang meninggal. Itu kau komparasikan. Itu tidak layak untuk dikomparasikan. Karena apa? Sampai karena kalian itu orang. Wah, Aduh, gak malu. Ya Allah, astagfirullah. Gak malu. Oke, Asran, kita sapa tamu-tamu kita, Asran ya. Nanti Iya, sampaikan lagi barakallahu Asran ya. Ya, terima kasih. Oke, di sini sudah ada. Saya besarkan ini ya, saudara Glenn. Glenn, perkenalkan diri Anda, Glenn. Agamanya apa, Glenn? Silakan, Bro. Halo, bro, suaranya nggak kedengaran, bro. Suaranya nggak kedengaran. Nggak kedengaran suaranya. Nggak kedengaran, bro. nggak ada suaranya. Dibuka mute-nya. Glenn di mana? Ini yang mau belajar Islam nih, si Glenn ini. Ya makanya. Glenn, buka Bro. Glenn. Mungkin handphonenya mungkin bermasalah mungkin. Mungkin Dibuka pakai headset ininya. mungkin.
Enggak, mute-nya udah dia buka, tapi handsetnya mungkin tidak kepasang, atau mungkin dia nggak ini handphonenya mungkin. Apa ya? Nggak, dulu bisa kok. Pakai headset. Ini dari Papua nih. Orangnya baik. Coba. Ya, Glenn kalau mau bertanya silakan bertanya ya. Mau menyimak dulu ya Glenn ya. Dia nanti dijawab sama yang minus ini, yang minus. Turun dulu, naik lagi, Glenn. Pacet 01 pengetahuan tolol. Kenapa lah Kristen ini kok sikapnya Ini Protestan memang itu biasanya. Kalau si Glenn Katolik. Protestan ini. Rata-rata Protestan ini memang sikapnya memang merusak peradaban. Suruh dulu turun nih si Glennnya. Glenn turun dulu, nanti naik Glenn, lagi. turun dulu dek, nanti naik lagi ya dek ya. Bingung dia nih, mungkin bermasalah ini handphonenya mungkin. Dia nggak ada suaranya. Ya. Asran, lanjut lagi Asran, perkara peperangan tadi Asran. Baik. Bentar ya, asal ingin ngerokok tuh. Oke, nah kalau kita mengkomparasikan antara perang yang terjadi dalam Islam dan perang yang terjadi di dalam agama Kristen, nah bisa kita lihat bagaimana Anda mengkomparasikan langit dan Anda dengan bumi. Bagaimana sih? Enggak bisa kita komparasikan, enggak valid gitu. Enggak cocok untuk kita komparasikan. Bagaimana kamu mengkomparasikan negara Indonesia dengan provinsi Aceh? Nggak bisa. Kalian itu the most killing religions in the world sepanjang zaman. The most killing religion in the world sepanjang zaman, brother. Ya. Itu kalian pemegang pilar pembunuh manusia terbesar di dunia. Jangan menghujat kau Asran. Jangan kau menghujat. Itu bukan menghujat, orang lagi nunjukin sejarah nih. Ketika kita berbicara tentang data yang aktual, ketika kita berbicara tentang data sejarah yang bisa tervalidasi secara konkret, dia katakan apa? Itu hujatan. Sehina itu kan sejarah agamamu, sehingga kau mengatakan ketika kami membuka apa? Membuka kembali sejarah agamamu, kau bilang itu hinaan, kau bilang itu hujatan. Sehina itukah agamamu? Sehina itukah sejarah agamamu? Iya. Bernarasi aja, jangan menghujat. Orang bernarasi tidak menghujat, itu fakta itu. Kok kau pula yang mengatur orang mau bernarasi gimana, aneh kok. Kalau misalkan kau mengatakan aku menghujat, berarti aku berbicara tidak sesuai data. Sedangkan yang kutunjukkan tadi data yang aktual dan bukan data daripada orang Islam. Kau hujat agama orang, bernarasi aja. Agama kau nggak perlu dihujat, udah nampak hujatannya. Memang agama kau itu yang menghujat. Kami nggak menghujat agama kau, penghujat, karena agama kau mengatakan Yesus terkutuk. Penghujat itu. Bernarasi aja, jelaskan. Kau nggak berhak mengatur komal ini Kristen. Inilah bukti kalau kalian tuh penyembah iblis gitu loh. Ya, kasih izin tempat untuk mendengarkan ilmu malah ngatur-ngatur. Lanjut Asran. Oke, ini saya buka sedikit sejarahnya. Ini kalau misalkan kita lihat ya, itu ada yang ada tadi Asran singgung sedikit tentang Nabil Al-Uqbawi, Dr. Nabil Al-Uqbawi. Itu dalam satu bukunya ya, dia itu seorang Kristen Koptik. Ingat, ini Kristen, bukan orang Islam. Ini orang Kristen Koptik, namanya siapa? Dr. Nabil Al-Uqbawi itu. Itu dalam kitabnya Intisharul Islam bihadis Sayyid Bainal Haqiqah wal Iftirah. Artinya apa? Penyebaran agama Islam antara fakta dan fitnah. Dia tahu, dia seorang Kristen Koptik. Dia tahu orang-orang Kristen itu sering menuding agama Islam ini apa? Agama perang. Mereka itu sering sekali menuduh agama Islam ini agama yang sadis. Tetapi apa? Ketika itu jangan framing, bernarasi. Memang Kristen ini memang adab udah nggak ada, ilmu nggak ada, otak nggak ada, semua nggak ada. Astagfirullahaladzim. Masa framing sih? Aku ngasih tahu orangnya ini loh, karyanya ini loh yang dibahas, kok dibilang framing? Malu dia mengakui, malu dia mendengarkan fakta-fakta agamanya Asran, sedih hatinya. Sedih dia Asran, karena dia menganggap agama dia agama kasih selama ini, ternyata agamanya kelakuannya kayak gitu, jadi sedih dia. Bukan framing, bukan menghujat, jelaskan. Yaudah. Kalau misalkan kamu
Kalau misalkan kamu nggak menerima daripada Dr. Nabil Al-Luqbawi, kita buka satu buku. Coba misalkan kau ada di Face kan? Coba buka Google, coba kau ketik di Google. Kalau mungkin kau terlalu miskin karena kau tidak bisa membeli buku, ketik aja di Google biar ada PDF-nya kan. Coba cari buku judulnya War and Peace in the Islam. Bisa kau lihat di situ. Dalam buku War and Peace in the Islam itu dikasih data yang secara aktual bagaimana Kristen itu menuduh mendistorsi data-data ya tentang kasus-kasus pembunuhan, dan apa dikatakan itu terjadi oleh apa? Orang Islam, sedangkan yang membuat siapa? Orang Kristen. Ada juga dalam buku apa? An Apology for Muhammad and the Quran. Dijelaskan di situ semua, brother. Kalau misalkan kita melihat data sejarah, kalau misalkan kita ini mau open mind gitu, buka pemikiran, buka pengetahuan kita, bisa kita lihat mana agama yang munafik, mana agama yang dituding sebagai agama munafik. Kan gitu. Saya sudah menjelaskan tadi. Saya jelaskan tadi. Yang pertama, kalau misalkan kita membahas tentang peperangan, apakah agama Islam ini agama perang? Jelas, kita by data. Tadi sudah saya sampaikan kepada Anda. Kalau misalkan kita melihat secara data secara data sejarah, ya, secara data sejarah, ya. Ini dalam kitab buktinya perang Jamal. Aduh, Kristen. Ini saya ulangi sekali lagi ya. Kalau misalkan dia panas dengarkan aib agamanya, makanya dia nggak mau belajar sejarah. Okay. Malu dia dia malu ketika kita membongkarkan aib agamanya. Jadi kayak sakit kali hatiku katanya. Harusnya kan aku mau nyerang agama mereka. Ternyata perang Jamal itu bukan sejarah. Jangan framing, bernarasi. Kok framing kau aja nggak ngerti arti framing. Kau. Dari tadi emang asal ada framing ini dari tadi. Enggak, dia tuh sakit hati karena ternyata dia baru tahu kalau agamanya itu saling bunuh dulu. Katolik dan Kristen itu berapa juta jiwa itu korbannya itu nggak tahu dia. Sedangkan Islam cuma 1800 Jamal itu apa? Jelaskan. Perang Jamal itu udah dikasih tahu tadi, si Jamal lagi perang udah ya, diam. Oke, saya lanjut. Perang salib, ada perang Ka'bah. Perang salib. Simbol kasih Tuhan jadi nama perang. Simbol kasih Tuhan jadi nama perang loh, perang salib. Salib apa? Simbol kasih Tuhan. Ada perang salib. Mana ada perang salib? Mana ada perang salib? Gak ada perang salib. Bentar di asal buka bentar. Gak ada perang salib katanya. Inilah kenapa dia ketar-ketir, karena dia tuh nggak suka baca sejarah. Karena kalau dia baca sejarah, Tuhannya babak belur, dia malu. Waduh, malu aku di Tuhanku babak belur. Mana perang salibnya? Mana perang salib jadi? Iya, kalau misalkan itu ya. Aku baru baca buku ini karangan apa? Jangan karangan. Perang salib pun ditanyainya loh, saking miskin literasinya dia. Perang salib pun dia bertanya, mana buktinya ada perang salib katanya. Tahu kali ke perang salib, ada perang Tuhan itu loh, Tuhan dibunuh itu perang Tuhan namanya. Perang salib itu mana datanya? Mana? Ini ada buku dulu. Aku ada buku bentar ya. Salib kau tanya, kau aja nggak tahu perang salib. Tidak ada satupun orang yang normal di dunia ini menolak ada perang salib. Aduh, mau aku bilang apa lagi lah, Oten maksimal kali lah. Nah, bentar ya. Masa dia nanya perang salib mana buktinya? Parah. Ini dalam buku Gusafi saja. Nah, ini ya, bentar ya. Kiu. Pas kali pertanyaanmu, soalnya aku lagi mengkaji itu. Berpesan nggak apa-apa, berpesan. Ini ya, nah takut kau, mampus kau. Sejarah perpecahan Katolik dan Kristen. Kita botol yang kita. Diam dulu. Di Alkitab kau pula, Alkitab Bible. Mana ada di Bible kau itu Tuhan mati disalib, bukan perang salib. Uni aja kok karang-karang itu manusia katanya Uni. Iya, karangan Bible aja penyelidikan manusia. Lupa kau. Boy, Murtadin, di kitabmu itu bukan perang salib tapi Tuhan disalib adanya. Ini kita bicara peristiwa yang terjadi setelah pembukaan. Aduh, manalah ada di kitab kau perang salib kapan, kitab kau ditulis kapan, ada ya kau nih otak emang sedeng ini orang ini. Pantas kau Kristen, pantas kau jadi Murtadin. Lanjut Asran, kita kasih ilmu aja.
Ini ilmu telah mengujar. Kita baca ya. Ini sekalian promosi ya. Ini sekalian promosi ya. Ini beli guru kami ya, anjay. Untuk mencerdaskan kita nih, kita ini para siapa? Kita orang-orang awam gitu. Beliau mencurahkan ilmu beliau di sini. Kita baca ya sekali. Ini asal baca atau enggak nih? Karena udah turun pula dia. Udah nggak usah, dia nggak butuh, masa perang salib kamu tanya ini. Saya Kapan ada ada orang sedikit ya promosi aja ya. Ini dibeli teman-teman nih, biar apa? Biar ilmu dan wawasan kita lebih mumpuni. Untuk apa? Untuk membantah setiap apa syubhat dan tuduhan-tuduhan daripada kafir laknatullah terhadap agama dinul Islam. Lengkap nih. Oke, kita sapa ya. Di sini room Islam, aturan yang berlaku aturan kami, bukan kalian yang berhak mengatur kami, karena kalian di sini adalah tamu, bukan pemilik rumah. Kalau kalian Kristen yang berilmu, silakan buka camp, kita diskusi baik-baik sebagaimana manusia ngomong. Tapi kalau kalian adalah 100% ular beludak dan hewan ternak, kami pun adalah pengembala. Kau yang ular. Bapak kau yang ular. Kau yang ular. Ya kata Tuhan kau dan keluargamu ular, kata Jijik Yesus. muka kau itu. Oh alah, kau jijik, fotoku aja kau simpan-simpan. Jijik. Orang Jijik. lihat kau itu orang. Coba tengok muka. Bergidik lihat muka Iya, kau. saking manisnya aku bergidik. Manis apanya? Tuhan kau kalau nengok aku bergidik bulunya, karena dia terpana lihat kecantikanku. Terlaku kau. Berlaku lah. Kau cuma ditunggu untuk poligami aja kau, lipat.